Ketika dia menari, dia sangat menikmati tarian tersebut dan enggan untuk keluar dari jasad si penari ini. Hai guys, aku Alfi. Makasih banget buat kamu yang udah klik video ini. Dan buat kamu yang belum subscribe, yuk langsung aja di subscribe dulu channel ini. Dan juga kamu nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Alfi. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas salah satu sosok yang pastinya kalian udah tahu banget, karena sosok ini tuh pernah viral dan sampai saat ini juga viral, yaitu sosok Badarohi yang ada di film KKN di Desa Penari. Dan film ini tuh udah dirilis 2020 yang lalu, dan pada tahun 2024 ini Badarohi ini tuh akan diangkat kembali menjadi sebuah film yang akan tayang pada tanggal 11 April 2024. Nah, dan buat kamu yang baru tahu atau lupa-lupa ingat bagaimana sih asal dari sosok Badarohi ini, yuk langsung aja kita bahas. Jadi guys, sejarah Badarohi ini tuh bermula dari murid dari Kesatria Rangda yang bernama Ratna Narek pada zaman Kerajaan Kediri, yang pada saat itu Kerajaan Kediri ini tuh dipimpin oleh Pangeran Erlangga. Konon Rangda ini tuh menyebarkan wabah ganas di Kerajaan Kediri yang membuat rakyat Kediri ini tuh menderita banget. Bahkan mereka itu sampai-sampai memuntahkan duri-duri tajam dan darah segar sebelum akhirnya mereka meregang nyawa. Karena hal tersebut membuat Prabu Erlangga ini menjadi marah dan mengamuk. Hingga akhirnya dia memerintahkan seorang empu yang bernama Barada untuk menghabisi semua anak buah dari Rangda. Dan akhirnya empu Barada ini tuh berhasil melumpuhkan atau menghabisi pasukan dari Rangda dengan mantra-mantra suci dan sakti dari sang empu. Namun pada saat itu ada 5 murid dari Rangda yang berhasil meloloskan diri, dan salah satunya bernama Ratna Narek. Nah, 4 saudara seperjuangannya itu berhasil melarikan diri ke daerah Bali, sedangkan Ratna Narek dia bersembunyi di bagian timur Jawa, melintasi Gunung Kawi hingga Gunung Bromo dengan berbekalkan daun lontar yang dikasih oleh Rangda. Nah guys, selama persembunyiannya tersebut, Ratna Narek ini tuh banyak memanfaatkan waktunya untuk mempelajari lontar yang dikasih oleh Rangda. Dan istimewanya, ternyata di daun lontar itu tuh berisikan tulisan-tulisan yang di dalamnya itu ada ilmu kanuragan dan ilmu kanujiwan, yang dimana ilmu-ilmu ini tuh dapat digunakan untuk menaklukkan pimpinan lelembut dan makhluk halus yang ada di Pulau Jawa. Bahkan dari mempelajari tulisan yang ada di daun lontar itu, Ratna Narek mendapatkan keistimewaan, yaitu dia menjadi awet muda dan mendapatkan wajah yang cantik rupawan. Nah, pada suatu hari Ratna Narek ini tuh melakukan perjalanan ke sebuah desa yang bernama Wonokromo. Nah, di Wonokromo ini tuh terdapat kolam yang dipercayai sebagai gerbang halus di utara Jawa oleh penduduknya. Lokasinya itu berada di sekitar lereng Gunung Raung dan berdekatan dengan Alas Daha. Dan di sana pun Ratna Narek ini tuh tertarik untuk singgah terlebih dahulu di sebuah kedai. Dan di kedai tersebut dia bertemu dengan pimpinan dari desa Wonokromo yang bernama Macan Sigep. Nah, di sana saat Macan Sigep ini tuh bertemu dengan Ratna Narek, dia itu tertarik dengan kecantikan dari Ratna Narek, dan di sana dia terbersit pikiran-pikiran jahat untuk bisa meniduri Ratna Narek. Jadi sekedar info aja guys, si Macan Sigep ini tuh dia itu terkenal dengan kepribadian yang cabul, yang suka meniduri wanita. Nah, pada saat dia ketemu dengan Ratna Narek itu, muncul juga di pikiran dia untuk bisa meniduri Ratna Narek. Nah, pada saat itu langsung aja Macan Sigep ini menawari Ratna Narek untuk singgah terlebih dahulu di kediamannya untuk bermalam sebagai tanda selamat datang kepada tamu di desa Wonokromo. Dan pada saat itu Ratna Narek nggak curiga apapun dan ia mengiyakan tawaran dari Macan Sigep. Nah, pada malam harinya Macan Sigep ini tuh mulai melancarkan aksinya dengan dibantu oleh 2 pengawalnya yang ditugaskan untuk memastikan bahwa Ratna Narek ini tuh sudah tertidur lelap. Namun naas guys, baru aja Macan Sigep ini membuka pintu tempat Ratna Narek ini tidur, dia langsung terpental dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Dan guys, hal itu bisa terjadi karena Ratna Narek ini tuh sebelum tidur dia memanterai kamarnya terlebih dahulu dengan mantra-mantra saktinya, sehingga ya pada saat itu ketika Macan Sigep membuka pintu yang berniat jahat, dia langsung terpental begitu saja dengan mengeluarkan darah. Sontak para pengawal itu kaget dengan
kejadian yang mereka lihat. Dan mereka langsung lari untuk memukul kentongan untuk membangunkan warga agar mereka berkumpul di tempat Ratna Narek ini tidur. Nah, tak lama kemudian semua warga itu tuh berkumpul di tempat Ratna Narek ini tuh menginap. Dan Ratna Narek pun karena mendengar suara kentongan dan juga suara riuh dari warga yang datang, dia pun terbangun dan dia menuju ke arah pintu. Dan saat dia menuju arah pintu, dia langsung melihat kondisi dari Macan Sigep mengeluarkan darah dari mulutnya. Dan yang bikin ngerinya guys, pada saat itu Ratna Narek berjalan perlahan mendekati Macan Sigep. Dan kalian tahu apa yang dilakukannya? Dia berjongkok lalu menjilat darah yang keluar dari mulut Macan Sigep sebelum Macan Sigep ini tewas. Dan sontak dong, warga yang berkumpul pada saat itu tuh merasa ketakutan dan bertanya-tanya kenapa Ratna Narek itu melakukan hal yang demikian. Namun pada akhirnya singkat cerita, warga pun melihat kesaktian dari Ratna Narek ini. Mereka semua sepakat untuk menjadikan Ratna Narek sebagai pemimpin dari desa Wonokromo selanjutnya. Menjadi seorang pemimpin desa, Ratna Narek ini tuh sering sekali melakukan atau bertindak semena-mena karena kesaktian yang dimilikinya. Pernah pada suatu hari dia itu meminta untuk ditemani berkeliling di sekitaran desa. Dan pada saat itu, Ratna Narek kemudian menemukan janur dan kain merah yang dipasang di sanggar Pamujan sebagai penanda untuk tidak memasuki kawasan tersebut karena dianggap kawasan terlarang. Nah guys, di dalam kawasan yang dianggap terlarang itu tuh terdapat kolam air atau sendang yang dipercayai sebagai tempat singgah dari Ratu Pantai Selatan. Dan ketika Ratu Pantai Selatan ini tuh kembali lagi ke kerajaannya, di sana itu ditugaskan beberapa pengawal untuk menjaga mata air tersebut agar terjaga kemurniannya. Pada saat itu guys, warga ini sempat menjelaskan kepada Ratna Narek bahwa di desanya mereka dilarang untuk mengadakan keramaian atau tarian yang diiringi oleh alunan gamelan. Hal ini dikarenakan dapat mengusik lelembut yang ada di alas daha, sehingga jika mereka melanggar pantangan tersebut akan terjadi hal buruk terhadap warga Wonokromo. Mendengar hal tersebut, Ratna Narek ini merasa tertantang untuk melanggar pantangan tersebut dan dia juga berani menantang penghuni alas daha, termasuk penghuni sendang yang ditugaskan menjaga persinggahan Ratu Pantai Selatan, karena menurut Ratna Narek ini tuh tidak ada yang lebih kuat dibanding dirinya pada saat itu. Hingga suatu hari Ratna Narek ini tuh dengan sengaja mengadakan acara tari dengan diiringi alunan gamelan dengan niat untuk mengundang para makhluk halus dan sesumbar dia akan menaklukkan mereka satu persatu. Tak lama kemudian merasa tertantang dengan pernyataan dari Ratna Narek ini tuh para makhluk halus termasuk juga para penjaga sendang tempat Ratu Pantai Selatan ini beristirahat, mereka langsung menyerang Ratna Narek beserta dengan warga pada saat itu. Para makhluk halus ini tuh merasuki para penari hingga akhirnya merambat kepada warga dan menghabisi semua warga di sana tanpa tersisa. Setelah kejadian itu, semua penjaga sendang Ratu Pantai Selatan mereka langsung kembali ke kerajaan Pantai Selatan. Namun pada saat itu ada satu penjaga yang merasuki seorang jasad penari. Ia enggan keluar dari jasad tersebut karena dia punya keinginan untuk menjadi manusia. Dan pada saat itu juga ketika dia menari, dia sangat menikmati tarian tersebut dan enggan untuk keluar dari jasad si penari ini. Dan guys, dari beberapa sumber ada yang menyebutkan bahwa penjaga yang merasuki penari tersebut dulunya waktu dia menjadi manusia, dia adalah seorang penari di suatu kerajaan. Dan karena dia itu ingin mempertahankan karir tarinya pada saat itu agar selalu sukses, dia melakukan perjanjian dengan makhluk halus. Ada juga yang menyebutkan dia melakukan perjanjian dengan Nyi Blorong yang tak lain adalah anak buah dari Nyi Roro Kidul. Nah, tak lama setelah penjaga ini tuh meninggal dunia, arwahnya dibawa ke Pantai Selatan untuk dijadikan anak buah dari Nyi Roro Kidul. Nah, itu alasannya kenapa si penjaga ini tuh enggan keluar dari jasad si penari ini, karena dia ingin menjadi manusia dan bisa menari kembali. Nah, karena perilaku yang membangkangnya itu,
yang telah melanggar kodrat dia sebagai makhluk halus namun dia memilih ingin menjadi manusia, pada saat itu penjaga tersebut dikutuk oleh Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul dan diusir dari kerajaan Pantai Selatan. Dan jadilah si penjaga ini itu menjadi siluman, di mana dia itu setengah manusia dan juga setengah jin dengan wujud yang mengerikan. Setengah dari tubuhnya dia adalah manusia, namun setengah lagi ke bawah dia adalah seekor ular. Nah, sosok siluman ini juga bisa berwujud menjadi sosok wanita cantik yang mengenakan atribut selayaknya pengikut Ratu Pantai Selatan, yaitu menggunakan kebaya dan selendang hijau. Semenjak saat itu, si penjaga ini tuh dia tidak mempunyai tempat tinggal dan dia memutuskan untuk mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya. Hingga akhirnya dia menemukan satu hutan di sebuah desa yang nyaman untuk dia tinggali, dan di sanalah dia meneruskan kesukaannya untuk menari. Dan desa itu adalah desa yang menjadi lokasi KKN oleh Bima dan juga Ayu beserta dengan teman-temannya. Namun guys, sosok ini tuh memiliki sifat yang jahil dan suka menggoda, terutama terhadap kaum laki-laki, dimana jika ada sosok laki-laki yang menyentuhnya atau tergoda dengan penampilannya, sosok ini tuh bisa beranak pinak. Namun guys, anak yang dilahirkan dari siluman ini akan berbentuk ular, karena memang dasarnya siluman ini atau si penjaga ini tuh dikutuk menjadi seekor ular. Dan memang sosok siluman ini tuh memang terkenal jahat banget guys. Itu terbukti ketika dia itu menginginkan tumbal dari warga-warga sekitar di tempat dia tinggal untuk dijadikan penari-penarinya. Bahkan ketika dia marah jika ada yang melanggar ataupun mengotori tempat tinggalnya, dia akan berubah menjadi sosok menyeramkan, di mana setengah badan bagian atasnya itu adalah manusia, sedangkan setengah lagi bagian bawahnya berbentuk ular hitam. Dan sosok ini sering disebut dengan Badarauhi. So guys, itulah cerita asal-usul dari Badarauhi yang Alfi dapatkan informasinya dari beberapa sumber. Nah, buat kamu yang mungkin punya info lebih mengenai asal-usul Badarauhi ini, kamu boleh tulis di kolom komentar. Atau buat kamu juga yang punya ide apalagi yang ingin Alfi bahas, kamu boleh juga tulis di kolom komentar. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!